Selamat pagi pemirsa, tepat 1 tahun telah berlalu sejak Rusia menginvasi Ukraina dan mengobarkan perang. Sampai kini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Malah kedua belah pihak semakin menguatkan tekad untuk saling mengenyahkan satu sama lain. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 24 Februari 2023 dengan tema Akhiri Perang Rusia-Ukraina bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Dan Anda semua, para pendengar, ikut boleh menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal Rusia-Ukraina, tapi sebelum kita bicarakan itu, kita lihat dulu, Kang Ade dan pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini ada berita di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, pemirsa, terkait dengan kontestasi pemilu 2024. Anies akan konsolidasi tentukan cawapres. Ini maksudnya konsolidasi dengan siapa? Menentukan cawapres siapa? Ya, konsolidasi tentu saja dengan partai yang mengusungnya ya, yaitu Partai Nasdem, kemudian Demokrat dan PKS. PKS kemarin secara resmi akan mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Ada beberapa cawapres yang kemarin disebut oleh PKS ya. Di antaranya Khofifah, kemudian Sandiaga Uno, dan ada beberapa nama lainnya ya. Nah, ini saya kira juga harus dikonsolidasi. Dan sementara Nasdem dan Demokrat, kalau Demokrat masih tetap berkeinginan ya AHY menjadi cawapres. Nasdem pernah menyebut juga beberapa nama ya. Nah, ini saya kira harus dikonsolidasi. Konsolidasi tidak hanya di antara partai pengusung Anies, tetapi juga dengan Aniesnya sendiri harus cocok. Itu saya kira prinsip yang harus mengemuka ya, soal kecocokan ini, chemistry-nya. Seperti apa ini saya kira harus dikonsolidasi. Di samping visi misi yang memang senafas ya dengan Anies itu sebagai capres. Ada yang bertanya, Kang Ade, ini kan sudah 3 partai berarti ya, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Apakah memang nanti kita akan lihat juga deklarasi bertiga? Atau memang itu sudah tidak perlu karena masing-masing sudah menyatakan Anies sebagai bakal calon presiden mereka? Ya, saya kira harus bertiga ya pada akhirnya, karena kan tidak hanya capres ya, meskipun masing-masing partai sudah menyampaikan dukungan kepada Anies ya, tapi saya kira tidak cukup ya, mesti ada 3 partai kemudian plus cawapres yang harus ditampilkan. Biar jelas ya. Ini kan yang ditunggu oleh masyarakat. Pencalonan tuh bulan apa ya tahun ini? Pencalonan sudah mulai. Pelaporan, maksud saya pendaftaran ke KPU. Pendaftaran sudah mulai nanti bulan Oktober ya. Oktober tahun ini ya. Tapi sebelum itu saya kira mesti sejak dini mesti sudah disampaikan siapa cawapresnya agar rakyat ini memberikan memiliki gambaran ya seperti apa calon wakil presiden yang akan bersanding dengan Anies nantinya. Karena walaupun sudah ada beberapa nama lain yang sering disebut-sebut juga, tapi yang kelihatannya sampai sejauh ini paling jelas begitu arahnya ya Anies Baswedan ini ya. Iya, betul. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa, termasuk juga calon wakil presiden ya, karena ini banyak orang juga menantikan. Iya, betul. Kita ke berita selanjutnya, masih di halaman 2, di halaman dalam. Ini terkait dengan sidang Surya Darmadi. Surya Darmadi divonis 15 tahun, jaksa didesak ajukan banding. Ini divonis 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Tapi juga ada hukuman pidana pengganti nih Kang Ade ya, 2,23 triliun rupiah dan wajib membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39,7 triliun rupiah. Ini kalau hukumannya kembalikan uang, harus tetap banding atau apa? Bagaimana nih Kang Ade? Ya, saya kira harus banding ya jaksa ya, karena semua tuntutannya ini kan seumur hidup ya, tapi kemudian didiskon menjadi 15 tahun ya. Nah, ini saya kira dalam penegakan hukum ya mesti bagaimana memberikan efek jera. Di samping saya kira perampasan aset ya, perampasan aset ataupun pengembalian kerugian negara ya. Itu memang harus dilakukan. Dan kasus Surya Darmadi ini saya kira luar biasa ya, bagaimana dia bisa menguasai lahan perkebunan sawit sebegitu luas ya, secara ilegal di Indragiri Riau ya, Indragiri Hulu Riau. Nah, ini saya kira juga jaksa harus banding. Kita lihat seperti apa perjalanan kasus ini, karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya, bisa banding, kasasi dan sebagainya. Tapi
yang perlu digarisbawahi adalah hukum harus tegak, tidak pandang bulu, seperti itu. Kita berarti ini kalau jaksa banding maka masih akan berlanjut ya proses betul. Persidangannya ke persidangan lanjutan dan kemudian kalau sampai ke Mahkamah Agung kasasi begitu ya? Betul. Oke, kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Ini menjadi perbincangan banyak orang karena sempat viral di video singkat, video amatir ya Kang Ade ya, di halaman 5 di kolom Megapolitan, aksi premanisme mengusik warga. Ini menarik karena ada berita foto bahwa debt collector yang sempat memaki-maki polisi. Ada satu orang yang sudah ditangkap ya, setibanya dari Ambon. Ditangkapnya di Ambon ini berarti. Ya, ada yang kabur ke Ambon. Ada yang kabur ke Ambon. Ini bagaimana nih Kang Ade? Memang kemarin itu video yang viral itu karena polisi humanis tidak mau menindak dengan tegas, dengan keras orang-orang yang memang juga kelihatannya abu-abu posisinya, atau seperti apa tuh Kang Ade? Ini videonya sedang diputar ini. Ya, memang kasus ini bermula dari sekitar 7 debt collector ya, penagih utang untuk mengambil mobilnya Selegram Clara Sinta di salah satu apartemen di Jakarta Pusat. Dan di situ kebetulan ada Babin Kamtibmas ya, mencoba untuk menengahi. Tapi Babin Kamtibmas ini tidak digubris, malah dimarah-marahin, dibentak-bentak, jangan ikut campur, kata penagih utang gitu. Nah, ini saya kira juga sudah kebablasan juga penagih utang ini. Dan kemudian beredar ya, viral ya videonya, kemudian disambut oleh Kapolda Fadil Imran. Dan beliau memerintahkan kepada jajaran untuk menangkap ya seluruh penagih utang yang menteror Clara Sinta. Nah, ini saya kira upaya yang luar biasa ya dari aparat kepolisian ya. Dalam hal ini Kapolda Metro Jaya harus dicontoh bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan, keamanan warga harus dijamin, dan aksi-aksi premanisme harus diberantas di ibu kota. Kalau tidak, mereka akan semakin meresahkan masyarakat. Negara tidak boleh kalah melawan premanisme. Itu saya kira yang harus digarisbawahi. Langkah ini harus kita puji dan kita harapkan langkah-langkah serupa dilakukan oleh kepolisian yang lain. Betul. Meskipun misalnya ini tidak melibatkan seorang selebgram dan tidak ada video viral. Ya, saya kira betul. Karena jadi kalau tidak, ya orang nanti berpikir harus ramai dulu, baru kemudian diproses polisi. Jadi jangan sampai kemudian ada plesetan no viral, no justice. Nah, saya kira itu nggak benar ya. Jadi meskipun tidak viral, penegakan hukum harus tetap dijalankan. Baik, kita dukung langkah tegas dari kepolisian. Kita langsung ke editorial. Pemirsa, pada hari ini tepat setahun ya Kang Ade ya. Perang Rusia-Ukraina, dan editorial mengatakan akhiri perang. Pertanyaan besar itu menjadi harapan semua orang, tapi saya terus terang berpikir Kang Ade, siapa yang bisa melakukan pengakhiran perang Rusia dan Ukraina ini? Ya, saya kira seluruh pihak ya harus memang memiliki keprihatinan yang mendalam, karena perang invasi Rusia ke Ukraina ini semakin menjadi-jadi ya, perang semakin menjadi-jadi, dua kekuatan saling melipat gandakan kekuatannya ya. Kemudian misalnya Ukraina juga dibantu oleh Amerika dengan persenjataan canggih, rudal, tank dan sebagainya, ini sudah keluar semua, dibantu juga oleh negara NATO. Rusia juga gitu, tidak mau kalah juga, semua kekuatan terbaiknya, tercanggihnya dikeluarkan. Nah, ini kondisi semakin memburuk ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seperti laporan yang disampaikan oleh wartawan Metro TV yang ada di garis depan, Iqbal Himon dan Levi Wardana, dan ini juga ada tulisan khusus dari reportase kawan Metro TV di sana, di edisi khusus 1 tahun perang. Nah, ini saya kira harus semua pihak ya harus memiliki inisiatif ya. Kalau Ukraina ini masih berkeinginan PBB untuk menjadi penengah ya. Kemudian tetapi Rusia tidak ingin karena dominasi negara Barat di PBB ini sangat kentara gitu. Jadi memilih tidak lewat PBB. Dan ini saya kira juga mesti ada banyak prakarsa ya. Tiongkok sudah mencoba untuk menengahi ya. Namun dari Ukraina tidak ingin karena hubungan dekat antara Tiongkok dengan Rusia ini yang nanti akan bias gitu. Ada kedekatan ya dari pihak-pihak ini ya. Dan akhirnya siapa nih Kang yang bisa melakukan mediasi untuk mengakhiri perang ini? Ya, kita berharap bahwa termasuk Indonesia saya kira juga mesti muncul ya perannya.
ketika KTT G20 di Bali, Indonesia juga sudah mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Ini saya kira upaya ini, diplomasi perdamaian ini yang dilakukan Indonesia tidak boleh berhenti ya, terus harus dikumandangkan ya. Bagaimana kekuatan ASEAN dan negara-negara non-blok lainnya harus bersama-sama menekan, atau bagaimana perang ini tidak berlanjut ya. Karena sudah banyak sekali, ratusan ribu korban jiwa tewas, 18 juta penduduk Ukraina sudah mengungsi ke negara tetangga. Perang ini sudah melahirkan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Jadi harus semua pihak harus betul-betul memiliki empati. Pertanyaannya adalah apakah kemudian para pihak termasuk Indonesia yang dianggap netral benar-benar bisa menginisiasi akhir dari perang ini. Kita akan bahas itu Kang Andi, dan pemirsa, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 24 Februari 2023. Setahun perang Rusia-Ukraina, akhiri perang. Akhiri perang Rusia-Ukraina. Tepat 1 tahun telah berlalu sejak Rusia menginvasi Ukraina dan mengobarkan perang. Sampai kini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Malah kedua belah pihak semakin menguatkan tekad untuk saling mengenyahkan lawan. Upaya Ukraina dan Amerika Serikat untuk menarik-narik keterlibatan penuh NATO dalam perang mulai bersambut. Fakta pertahanan transatlantik itu bersiap memasok persenjataan tercanggih ke Ukraina, menggenapi kekuatan alutsista canggih yang sudah dikerahkan Amerika. Bukan itu saja, kunjungan mendadak Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Kiev menjumpai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menguatkan bala bantuan bagi Ukraina. Biden menyatakan akan memberikan paket bantuan militer baru senilai 500 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 7,5 triliun rupiah. Biden juga mengumpulkan para sekutu AS dari NATO di Polandia, negara yang menjadi pintu masuk bala bantuan untuk Ukraina. Sontak, amarah Putin terpancing. Ia menuding AS dan sekutunya itu mengipasi bara konflik dan berupaya memperluasnya menjadi konfrontasi global. Yang cukup mengejutkan, Putin menyatakan Rusia menangguhkan partisipasi dalam perjanjian New START atau START baru dengan Amerika Serikat yang membatasi persenjataan nuklir strategis kedua pihak. Bila dibandingkan, Rusia dan AS menguasai sekitar 90% hulu ledak nuklir global. Kekuatan senjata nuklir keduanya sanggup meluluh lantakan dunia. Meskipun Rusia menyatakan keputusan Putin tidak serta-merta mendekatkan perang nuklir, kengerian timbul dari risiko yang mendadak melonjak. Terlebih, campur tangan NATO semakin menonjol. Langkah Rusia yang menarik diri dari perjanjian pembatasan persenjataan nuklir jelas untuk membalas meningkatnya dukungan NATO kepada Ukraina. Apakah itu hanya kertak sambal? Hanya Putin dan Tuhan yang tahu. Siapa yang bisa menjamin bahwa ketika terdesak pengeroyokan oleh NATO, Rusia tidak melawan habis-habisan, termasuk memakai senjata nuklirnya? Rusia bakal berupaya pula menggalang aliansi dengan negara-negara lain yang berseberangan dengan Barat. Konflik yang semula bersifat lokal regional bukan tidak mungkin akan dengan cepat meluas hingga meletuskan Perang Dunia Ketiga. Dunia harus bekerja keras menghentikan perang kedua negara. Memang belakangan ada upaya dari Tiongkok sebagai salah satu negara superpower untuk menengahi. Sayangnya, pihak Ukraina menolak mediasi Tiongkok karena kekhawatiran negeri tirai bambu itu berpihak pada Rusia. Zelensky lebih mempercayakan pada PBB untuk menengahi konflik. Akan tetapi, Rusia memandang sebelah mata lembaga dunia itu karena dominasi pengaruh negara-negara barat di forum PBB. Dunia pun tidak bisa berharap perang akan cepat berakhir seiring dengan habisnya sumber daya kedua kubu. Ukraina akan terus berdiri di topang AS dan sekutu. Rusia pun bukan kekuatan yang baru terbangun kemarin sore yang bisa cepat menghabiskan napas. Berpangku tangan menunggu perang usai dengan sendirinya sama saja membiarkan konflik kedua negara semakin tidak terkendali. Upaya-upaya mendamaikan harus terus ditempuh. Ada baiknya
Indonesia turut menyorongkan prakarsa untuk menekan eskalasi perang yang semakin mengerikan itu. Indonesia perlu mengajak negara-negara lain yang netral untuk ikut dalam prakarsa tersebut, dimulai dari ASEAN, kemudian di Asia dan Afrika. Prakarsa ini untuk meyakinkan pihak Rusia maupun Ukraina bahwa upaya mediasi dilakukan tidak berat sebelah demi mencapai kesepakatan damai. Hanya satu tujuannya, perang mesti diakhiri. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan analis hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharma Putra. Mas Radityo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Mas Radityo, setahun perang Rusia-Ukraina, itu banyak orang yang mengatakan sebetulnya menjadi semakin tidak jelas arahnya seperti apa. Apakah ini akan segera berakhir atau malah bisa semakin membesar? Karena kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan baik Ukraina maupun Rusia mencari dukungan dari sana dan sini, ini kelihatannya malah bisa jadi membesar. Padahal awalnya diperkirakan ini perang yang tidak akan berlangsung lama. Pendapat Anda seperti apa, Mas Radityo? Memang sangat sulit membayangkan ini akan segera selesai ya, karena di satu sisi Rusia juga tidak mungkin mundur, sudah mengorbankan banyak hal, sudah dapat tekanan domestik, sudah mengorbankan warga dan tentaranya juga. Jadi kalau mundur nanti dianggap suatu kekalahan. Tentara Ukraina juga tidak mungkin mundur, itu wilayahnya. Dan korbannya juga sudah banyak. Sehingga sangat sulit membayangkan akan segera selesai, memang betul. Kalau begitu, apa atau siapa yang mungkin bisa menginisiasi perdamaian ya Mas Radityo? Karena kan kalau kita lihat alasan Rusia yang dikatakan kenapa kemudian menyerang Ukraina karena langkah Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO, dan itu dianggap Rusia membahayakan dirinya. Sementara Ukraina jelas-jelas mengatakan ya kami berperang karena kami diserang. Ini siapa yang bisa membuat solusi jalan tengah supaya dua-duanya mau berdamai, Mas Radit? Nah, ini yang sulit karena tidak mungkin mengandalkan negara-negara Barat ya. Negara-negara seperti Amerika, negara-negara Uni Eropa jelas tidak mungkin diandalkan. Tapi juga tidak mungkin mengandalkan misalnya Cina yang posisinya juga cenderung misalnya mendukung Rusia. Sehingga memang yang bisa memainkan peran lebih seharusnya negara-negara dari selatan, negara-negara kekuatan menengah seperti Indonesia, Brazil, Meksiko, negara-negara yang kemarin tergabung di G20, tapi bukan bagian dari kekuatan-kekuatan besar ini. Ini yang sebenarnya bisa diharapkan mau memainkan peran lebih. Jadi tidak sekadar menyetujui resolusi PBB misalnya, tapi juga berdiskusi bersama, membentuk tim bersama, mengirimkan delegasi bersama ke Rusia dan ke Ukraina. Tapi itu pun tetap sulit. Masalahnya perangnya negosiasi kan baru bisa terjadi kalau serangannya berhenti. Baru sesudah itu ada negosiasi. Ini yang sulit sih. Langkah-langkah beberapa negara yang secara nyata, secara tegas mengatakan akan mendukung salah satu pihak, Ukraina maupun Rusia, itu sebetulnya akan bisa mempercepat penyelesaian perang ini, atau malah akan memperlama dan memperparah dampak dari perang ini kalau menurut Anda, Mas? Kalau disebut memperlama tentu iya, tapi memang tidak ada opsi. Masalahnya begitu, Mas. Menurut saya opsinya yang tidak ada. Jadi misalnya Amerika, tidak mungkin dia mundur, dan negara-negara Eropa ya, tidak mungkin dia tidak mendukung Ukraina, karena kalau Ukraina tidak didukung, Ukraina hancur juga diserang oleh Rusia. Begitu juga negara yang misalnya seperti Cina yang walaupun malu-malu lumayan mendukung Rusia gitu. Itu juga mereka tidak punya opsi. Gitu. Jadi memang sulit posisinya. Makanya saya tadi bilang negara-negara yang mungkin selama ini belum secara terang-terangan punya posisi, seharusnya bisa memainkan peran lebih, bersuara lebih, dan tidak sendirian. Ini yang kita kan selama ini membebankan
semua inisiatif ini misalnya ke Presiden Jokowi kapan hari. Tidak fair juga karena Indonesia tidak mungkin sendirian. Iya. Kalau begitu apakah memang benar-benar tidak ada jalan keluar ya, atau tidak ada pihak yang benar-benar bisa mempengaruhi, bisa didengarkan, bisa dihormati baik Rusia maupun Ukraina untuk menghentikan perang mereka? Sebenarnya ada beberapa negara misalnya ya, Turki sudah pernah mencoba menjadi mediator. Israel pernah mencoba di awal karena Israel punya hubungan baik juga dengan dua belah pihak. Indonesia waktu itu sempat mengatakan ingin menjadi mediator juga walaupun tidak diseriusi akhirnya. Tapi jangan lupa Mas, poinnya adalah selama serangannya ini masih berlangsung, sulit membayangkan dua-dua pihak ini mau duduk bersama. Makanya yang bisa dilakukan sebetulnya menawarkan, misalnya negara-negara seperti Indonesia, Turki, Brazil, mereka menawarkan forum perdamaian, tapi dengan catatan serangannya berhenti, Rusia balik dulu, mundur dulu ke wilayah sebelumnya, baru habis itu didiskusikan. Apa ini masalahnya Rusia apa? Masalahnya NATO. Oke, bagaimana menyelesaikan itu NATO? Ukraina punya problem apa dengan Rusia? Oke, gimana menyelesaikan? Tapi terus berhenti dulu serangannya. Oke. Jadi yang bisa berperan lebih banyak dalam hal ini Rusia ya, karena yang menginisiasi perang ini kan Rusia ya, Mas ya. Betul. Kalau Rusia berhenti dulu saja, jadi negara-negara ini menekan Rusia dulu, minta dulu ke Putin berhenti beberapa waktu itu, kembali dulu sebentar ke negaranya, tapi minta Ukraina juga oke, sekarang kita berhenti dulu, baru kemudian ada upaya negosiasi dan mediasi. Karena kalau masih pukul-pukulan, logikanya kan atau analoginya kan kalau sedang pukul-pukulan di jalan, kita pisahkan dulu baru kita ngobrol kan. Jadi kalau belum mau dipisahkan nggak bisa, kita mau ngajak mereka ngobrol. Kalau Ukraina kemudian mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan NATO, itu bisa mengakhiri perang tidak? Problemnya adalah sejak lama juga Ukraina agak niatan NATO masuk NATO ada, tapi kan sudah lama juga ditolak oleh NATO, tidak setujui. Sehingga akhirnya sepertinya kalau dari apa yang disampaikan Zelensky di Bali waktu itu, dengan tidak bergabung NATO selama nanti ada jaminan. Oke. Bagian akhir kita agak kurang jelas menangkap, tapi intinya sih kita sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Radityo. Terima kasih, analis hubungan internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharma Putra sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kang Ade, singkat saja sebelum kita jeda, kelihatannya mumet ya, tidak ada jalan keluar. Tadi kalau disampaikan atau dihasilkan, dikatakan analis hubungan internasional, susah sekali untuk kemudian menyelesaikan perang ini dengan cepat. Kira-kira Indonesia bisa berperan tidak di situ? Saya kira Indonesia bisa berperan ya. Kalau kita lihat dari pengaruh Indonesia, misalnya di KTT G20 dan di pentas dunia ini, Indonesia bisa memiliki peran di situ. Dan perdamaiannya tidak hanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina ya, tetapi juga bagaimana Indonesia juga bisa mendekati Rusia, bisa mendekati negara-negara NATO ya. Dan kobaran dari perang ini kan karena juga ada peran NATO juga di situ, ada peran Amerika juga. Amerika misalnya mengirimkan kemarin artileri howitzer misalnya, itu juga daya rusaknya luar biasa gitu. Nah ini kan tidak hanya Rusia dan Ukraina, tapi juga bagaimana Indonesia bisa mendekati, bisa melobi negara NATO dan Amerika. Dua negara ini saya kira juga memiliki peran penting ya. Bagaimana kemudian Ukraina tetap berambisi juga untuk mengalahkan Rusia seperti itu. Jadi posisinya hari ini saya kira udah saling mengenyahkan ya. Saling bagaimana mereka harus menjadi pemenang. Seperti itu. Di mana-mana kalau kita belajar dari sejarah, mediator perang yang akhirnya berhasil mengakhiri perang itu adalah pihak yang punya kekuatan atau punya sesuatu yang dihormati, berwibawa untuk kedua pihak yang bertikai. Dan akhirnya itulah yang membuat para pihak yang bertikai berhenti. Pertanyaannya, apakah Indonesia punya itu? Kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Kang Ade, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Kang Ade. Jadi selamat pagi Pak. Ya. Kita mesti terheran-heran di zaman kekinian kok masih ada perang yang semangatnya membunuh. Itu tidak lain adalah perang primitif. Yang kedua, Indonesia dengan amanat konstitusi bahwa harus ikut menciptakan perdamaian dunia, mestinya Indonesia bersama ASEAN dan Asia Afrika terus melakukan lobby-lobby ke 4-5 address, yaitu Amerika, China, Rusia, Ukraina sendiri, dan PBB. Ini harus terus dilakukan lobby-lobbynya, dan jangan pesimis dan jangan skeptis, karena apa? Supaya kita tidak terstigma negara yang berpangku tangan dalam soal konflik Rusia dan Ukraina ini. Kita harus yakin, Bang Leo dan Kang Ade, bahwa di dunia ini banyak orang yang ahli untuk menciptakan, membakar peperangan. Tapi kita juga harus yakin bahwa di dunia ini masih banyak yang ahli untuk meredam peperangan. Amerika itu jangan terus-terusan ngasih bensin untuk membakar dan membesar peperangan. Mestinya Amerika itu memberikan siraman-siraman air. Yang berikutnya adalah bahwa selain kita punya landasan konstitusional, secara agama juga kan diserukan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai suku bangsa agar saling mengenal. Jadi perang-perang yang semangatnya membunuh ini suatu sikap yang primitif, ya kan? Bang Leo, Kang Ade, kita melihat korban gempa di Turki aja sangat miris kan, yang jumlahnya sekian, apalagi ini nanti kalau efek dari korban nuklir dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, bahwa kita tidak perlu pesimis, skeptis, tapi tetap kita harus terus melakukan peran dan peranannya di pentas internasional supaya kita bisa menoreh bahwa Indonesia selalu ikut dalam menciptakan perdamaian dunia. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak, silakan Pak pendapat Anda. Wah, begini. Sebetulnya sekarang perang itu sudah kuno ya, sudah primitif betul. Era sekarang tuh orang negara masih perang itu primitif. Harusnya sekarang tuh kerjasama ekonomi seperti RRC itu bisa menguasai ekonomi dunia karena fokusnya ekonomi. Dan militer itu nomor 5, nomor 6, nomor sekian lah, pokoknya ekonomi. Yang kedua, Rusia dengan fakta warsawannya yang sudah bubar, sehingga Amerika masih punya NATO. Nah ini kan Rusia itu sepertinya kalau dikeroyok NATO ya Rusia tetap pikir lah, karena Rusia sudah tidak punya fakta warsawan, sementara Amerika masih punya NATO. Sekarang gini aja, bagaimana PBB itu mengeluarkan deklarasi, statement, perang dilarang itu loh. Sekarang itu kerjasama ekonomi saja kuno, sekarang kok masih kira sekarang zaman sekarang masih ada perang militer, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan kuno. Oke. Sudah kuno ya. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya. Selamat pagi Pak John. Lalu. Salam sehat. Silakan Pak John, pendapat Anda, Pak. Ya, gini Bung Leo. Ini yang bedah di editorial pagi hari ini akhir perang Rusia Ukraina. Ya. Jadi ini memang sudah 1 tahun.
perang ini yang memakan korban ribuan. Ya, ini sebenarnya perang ini memang betul kalau kita pakai peradaban modern ini kan perang ini kan tak perlu ada terjadi. Ya. Tapi sebenarnya yang perang ini sebenarnya antara Rusia dengan Amerika dengan kroni-kroni dia NATO gitu. Nah, tapi Indonesia, kalau tengok Indonesia awal-awal ini sangat semangat. Ya. Dengan presiden, dengan ibu negara langsung ke tempat konflik. Tapi setiap itu mulai meredup. Apakah ini cuma efek untuk G20 di Bali kemarin aja? Untuk kita apa? Ini agak bingung juga kita. Udah tidak ada lagi yang dibahas oleh presiden kita, oleh Jokowi. Jadi ada apa kemarin itu? Kemarin sampai ke Ukraina, sampai ke Rusia, jumpa Putin, jumpa si Zelensky. Tapi itu langkah untuk mengusahakan perdamaian kita apresiasi kan, Pak John? Saya sangat apresiasi awal-awal. Kita kan pernah membahas juga di Metro TV. Saya apresiasi dengan pakai anti peluru dia datang ke Ukraina, ke Kiev itu kan sangat berbahaya kan. Tapi setelah itu ada lah kapannya sampai waktu G20 di Bali. Kalau menurut Anda, Pak John, kalau menurut Anda, Pak John, apakah memang masih ada jalan keluar, Pak, yang bisa diberikan termasuk oleh Indonesia kepada dua negara, Rusia dan Ukraina, untuk bisa menghentikan perangnya? Atau memang ini harus kerja dari semua negara lain yang kemudian ingin ada perdamaian? Menurut Anda seperti apa, Pak John? Saya kemarin itu, Bang Adi, sangat yakin dengan lobi Indonesia, dengan kepegawaian presiden kita, ya. Tapi ini cuma jalannya separuh-separuh. Apakah ini untuk apa aja? Mungkin bahasa butuh waktu mungkin ya, Pak John ya. Internasional. Ya. Apakah ini atau dia lupa sekarang karena sudah sibuk politik? Tapi kita berharap ya presiden kita punya apa kok? Punya nilai untuk internasional, punya wibawa ya. Kita berharap itu. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ini muncul pertanyaan jadinya. Apakah memang masih ada pihak atau negara ya yang netral, satu Kang Ade. Lalu yang kedua, punya cukup wibawa. Punya cukup wibawa itu artinya memang diakui kepemimpinannya, dihormati, atau ditakuti karena ada kekuatan yang bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina ini? Ya, kekuatan sebuah negara untuk melakukan, menciptakan, mendorong adanya perdamaian Rusia-Ukraina. Ini saya kira sebuah perjalanan yang memang tidak bisa sekali dua kali ya, mesti berkelanjutan. Namun demikian perlu ada negara yang memang secara ekonomi dia kuat, punya wibawa, kemudian juga secara diplomasi juga bagus, dan secara pengaruh juga negara itu mampu menggalang sebuah kekuatan, solidaritas ya, kekuatan sejumlah negara untuk melakukan lobi perdamaian. Itu yang tadi dikatakan Pak Sunoto, Kang Ade, bahwa Indonesia harus melobi Amerika, Tiongkok, Rusia, Ukraina, dan PBB. Bisa dilakukan tidak? Ya, saya kira Indonesia bisa ya. Indonesia ini kan cukup disegani ya. Disegani misalnya pengaruh Indonesia kan terlihat tuh di KTT G20 kemarin, kemudian juga sekarang Indonesia menjadi ketua ASEAN. Ini saya kira juga modal ya Indonesia untuk tampil menjadi menciptakan perdamaian. Dan ini juga kita berharap bahwa perdamaian Rusia Ukraina yang kita harapkan nanti dimainkan oleh Presiden Jokowi ini bagian dari legasi Pak Jokowi ya di akhir masa jabatannya. Jadi ini saya kira harus dilakukan karena kalau semakin kemari tidak dihentikan perang ini, eskalasinya semakin meningkat. Saya membayangkan ketika Rusia udah benar-benar terkepung oleh Rusia, oleh NATO, kemudian juga oleh Ukraina itu sendiri, bukan tidak mungkin loh, Leo, bukan tidak mungkin nanti ketika terdesak Rusia akan mengeluarkan senjata nuklirnya. Tindakan lebih ekstrim. Ini saya kira sangat berbahaya. Begitu pula kalau misalnya nanti diserang dengan senjata nuklir, tentu saja Amerika juga tidak diam diri. Ingat Leo, sebanyak 90% hulu ledak nuklir global ini dikuasai oleh Rusia dan Amerika. Kalau ini terjadi, maka ini akan terjadi perang dunia ketiga. Ini sangat betul-betul harus dicegah. Nah, pertanyaannya begini, Kang Ade, kalau kita belajar dari sekian perang yang pernah terjadi di dunia ini, ketika ada upaya mendamaikan, itu biasanya harus ada barter. Saya minta Kang Ade untuk menghentikan serangan, saya menjanjikan, oke,
kami sudah akan memberikan A, B, C, D kepada Anda, dan Anda in return sebagai balasannya hentikan perang. Itu harus terjadi dari sekian perang yang pernah ada. Dalam hal perang Rusia-Ukraina, apa itu yang bisa diberikan Indonesia misalnya, kalau Indonesia yang menjadi inisiator perdamaian? Ya, memang dalam setiap upaya-upaya perdamaian itu mesti ada kompensasi ya. Tetapi yang paling penting adalah prinsip yang harus dilakukan, bagaimana Indonesia sebagai juru damai katakanlah dan beberapa negara ini menegaskan untuk sama-sama saling menjaga kedaulatan masing-masing, melindungi kedaulatan negara lain. Amerika misalnya jangan cawe-cawe di Ukraina, NATO juga begitu, jangan memaksakan diri untuk masuk dan memaksakan agar Ukraina menjadi anggota NATO. Ini saya kira juga harus dicegah ya, karena ini yang ditakuti oleh Rusia. Rusia juga begitu. Jangan alih-alih melindungi etnik di Ukraina Timur yang beretnik Rusia, kemudian dia masuk ke situ. Ini juga pelanggaran yang dilakukan oleh Rusia. Jadi sama-sama harus menghormati kedaulatan negara masing-masing. Ini saya kira prinsip yang harus diketengahkan. PBB meskipun Dewan Keamanan tidak bisa berkutik ya karena Rusia memiliki hak veto, tetapi Majelis Umum saya kira juga memiliki kekuatan moral ya untuk terus mengkumandangkan betapa bahayanya dampak dari Rusia-Ukraina, tidak hanya soal kemanusiaan, tapi juga secara ekonomi juga rantai pasok global energi dan pangan ini sudah porak-poranda. Saya membayangkan kalau misalnya ini terus terjadi, perang dan semakin memburuk, bukan tidak mungkin kalau misalnya di stop gas Rusia ke Eropa, ini akan gelap gulita itu Eropa. Jadi sangat-sangat buruk sekali dampaknya kalau dibiarkan. Oke, pertanyaannya kan kita sekarang mengerti bahwa kuncinya untuk akhir dari perang Rusia-Ukraina adalah di seorang Putin. Karena kita lihat betul bagaimana Vladimir Putin yang memulai, tapi kita juga bertanya-tanya, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan atau diberikan Indonesia bagi Rusia kepada Putin untuk kemudian Putin dan Rusia bisa menghentikan perang ini? Ya, Indonesia bisa memberikan Putin, saya kira Indonesia harus memberikan jaminan ya. Bagaimana katakanlah pengaruh Indonesia untuk bersama-sama agar NATO ini tidak memaksakan kehendak ya untuk menjadikan Ukraina sebagai pangkalan NATO. Ini saya kira Indonesia harus memberikan jaminan itu. Yang terjadi bukan sebaliknya ya, yang ingin masuk ke NATO itu kan Ukraina. Sama-sama, ada simbiose di sini. Jadi Ukraina ingin menjadi anggota NATO, NATO juga ingin menjadikan Ukraina sebagai pangkalan militer. Nah ini saya kira juga harus dicegah. Nah ini yang paling penting, karena ketersinggungan ataupun kekhawatiran dari Rusia apabila Ukraina ini masuk ke dalam NATO dan NATO menjadikan Ukraina sebagai pangkalan militer. Karena perbatasan langsung ke Rusia yang secara resiko membahayakan Rusia. Betul, seperti itu. Jadi Indonesia harus memberikan semacam jaminan dan tentu saja dengan beberapa negara ya diberikan ada kesepakatan bahwa NATO ini jangan kemudian ikut campur di situ di Ukraina. Pendekatan mana yang kira-kira akan lebih efektif menciptakan perdamaian, Kang Ade? Apakah memang pendekatan damai, diplomasi, lobby-lobby, barter juga mungkin di dalamnya, atau memang pendekatan kekuatan, militer, senjata, serangan? Kita akan bahas di bagian berikut, Kang Ade, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, memang usaha perdamaian tidak bisa seperti kita menggoreng pisang goreng ya. Kita goreng sekarang, berapa menit kemudian langsung jadi. Tapi usaha itu akan terus dilakukan. Yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh Indonesia, apalagi ada amanat konstitusi kan yang mengharuskan kita ikut menciptakan perdamaian dunia. Kira-kira apa dalam waktu dekat? Ya, yang pertama Indonesia, dan ini saya kira juga harus menjadi daya dorong ya, bagaimana Indonesia memiliki prakarsa untuk menciptakan perdamaian. Pertama adalah Indonesia harus menyadari bahwa dampak perang Rusia-Ukraina ini sudah terasa di Indonesia. Misalnya di Jawa Barat, industri garmen, kemudian alas kaki ini kan terjadi penurunan yang signifikan. Malah beberapa perusahaan misalnya
melakukan PHK seperti itu. Meskipun mereka sebenarnya jual produknya ke Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat kena resesi karena perang Rusia Ukraina melambungkan semua harga, akhirnya suku bunga di Amerika Serikat harus dinaikkan, itulah resesi dan itulah dampaknya. Nah ini penjelasan ini nih banyak sekali tidak sampai ke rakyat Indonesia nih Kang Ade, bagaimana itu Kang? Ya saya kira ini harus dijelaskan ya, dampak perang Rusia Ukraina ini memang terasa di Indonesia, saya kira juga harus disampaikan kepada publik ya, agar upaya Indonesia untuk menciptakan perdamaian ini mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Belum lagi misalnya dampak global. Indonesia tidak bisa menjadi negara sendiri, tapi juga dia berhubungan dengan negara lain. Dan negara-negara lain pada tingkat globalnya sudah terganggu gitu. Sudah terganggu, sudah terdampak. Inflasi luar biasa. Harga pangan naik, harga energi naik, inflasi naik, harga minyak dunia naik, dan juga berpengaruh kepada minyak kita gitu. Nah ini saya kira harus dijelaskan kepada rakyat agar kita rakyat memberikan dukungan kepada Pak Jokowi untuk tampil sebagai katakanlah memprakarsai terjadinya perdamaian. Perlu presiden langsung atau menteri luar negeri cukup? Saya kira bersama-sama ya, terutama lobby-lobby dilakukan oleh tingkat menteri terdahulu pada Rusia, kepada Ukraina, NATO, kemudian juga China. Nah negara-negara ini kan memiliki peran yang signifikan ya. Bagaimana harus dihentikan ini perang Rusia Ukraina. Dan itu harus digencarkan supaya tidak ada dugaan tadi seperti kata Pak John Veto, kemarin itu upaya dilakukan hanya supaya KTT G20 di Bali berlangsung aman dan lancar begitu, bukan hanya karena itu ya. Ya saya kira upaya dugaan seperti itu saya kira harus diyakinkan ya oleh presiden sendiri ya. Bagaimana Indonesia harus memiliki peran penting. Yang paling penting adalah amanat konstitusi. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian ya, menjaga ketertiban dunia. Dan secara tidak langsung, ini saya kira yang menjadi landasannya. Gitu. Iya, juga ikut memperbaiki kondisi di Indonesia. Betul. Karena apa yang terjadi sekarang karena dampak dari perang itu ya. Betul, terdampak. Jadi itu yang paling penting. Yang pertama adalah amanat konstitusi, harus betul-betul ditegaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban ya, kewajiban konstitusi ya, untuk menjaga ketertiban dunia. Yang kedua dampaknya sudah terasa di Indonesia. Ini saya kira juga harus dikumandangkan oleh pemerintah ketika Indonesia memiliki bertujuan untuk mendamaikan perang Rusia Ukraina. Baik. Kita harapkan usaha perdamaian ini boleh dilakukan atau bisa dilakukan oleh Indonesia ya Kang Ade, tapi juga dilakukan oleh negara-negara lain, terutama yang sangat berpengaruh di dunia. Terima kasih Kang Ade Alawi sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, dunia tidak bisa berharap bahwa perang Rusia-Ukraina akan cepat berakhir seiring dengan habisnya sumber daya di kedua kubu. Berpangku tangan menunggu perang usai dengan sendirinya sama saja dengan membiarkan konflik kedua negara ini semakin tidak terkendali yang dampaknya juga akan merusak seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.